Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hesti Intan Komalasari dengan NIM 2406868 dari kelas 4E Prodi PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus di Sumedang. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat form input data sarana dan prasarana di sekolah dasar, yang dimana form input data ini bermanfaat untuk mengecek secara rutin atau berkala terkait kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Bahasa pemrograman yang saya gunakan adalah PHP dan menggunakan database MySQL. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Literasi TIK dan Media Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Enjang Yusuf Ali MKom. Langsung saja kita ke cara pembuatannya. Yang pertama kita harus mendownload aplikasi XAMPP-nya terlebih dahulu, masuk ke browser, kemudian ketik XAMPP, lalu pilih yang paling atas. Dan di sini bisa di-download secara random pilihan yang kita inginkan. Kemudian ikuti saja arahan yang diberikan oleh aplikasinya. Selanjutnya kita juga harus mendownload aplikasi Notepad++. Pilih saja yang paling atas, lalu dipilih secara random mau mendownload yang mana dan ikuti saja arahan yang diberikan. Selanjutnya tutorial membuat form input data sarana dan prasarana sekolah SD. Kita masuk saja ke aplikasi ChatGPT, lalu kita berikan prompt yang telah direkomendasikan seperti ini misalnya. Nanti ChatGPT akan memberikan tutorialnya dan juga coding-coding yang bisa kita gunakan. Nah, yang pertama itu kita harus membuat database MySQL terlebih dahulu. Sebelum membuat ini, kita harus masuk ke aplikasi XAMPP-nya terlebih dahulu. Kemudian kita klik Start pada Apache dan juga pada MySQL. Pastikan keduanya itu berwarna hijau karena itu menunjukkan bahwasannya aplikasi XAMPP dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya untuk membuat database dan juga tabel, kita ketik saja localhost php myadmin. Maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita akan membuat database yang baru dengan cara mengklik yang new. Lalu ketik di sini db_sarpras sesuai dengan arahan dari ChatGPT. Klik create. Dan DB Sarpras sudah tersedia. Kita klik yang bagian DB Sarpras, lalu masuk ke SQL. Kita kembali lagi ke ChatGPT, lalu salin coding yang berfungsi untuk membuat tabel. Kita masuk kembali ke localhost, lalu tempelkan coding di sini dan klik go pada bagian pojok kanan bawah. Jika sudah seperti ini, itu artinya tabelnya sudah terbuat dan berhasil. Sekarang kita masuk lagi ke aplikasi ChatGPT. Lalu kita akan membuat folder di File Explorer. Kita masuk ke divisi, lalu Windows, lalu XAMPP, lalu htdocs, dan kita akan membuat folder. Misalnya folder ini akan saya beri nama UTS Hesti tanpa spasi. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke ChatGPT. Kita salin codingan yang pertama untuk membuat file koneksi.php. Kita salin lalu masuk ke Notepad++, kita tempel, lalu kita simpan sebagai koneksi.php. Pastikan file ini tuh disimpan di folder yang telah kita buat sebelumnya. Kita simpan, lalu kita masuk lagi ke ChatGPT dan salin semua coding yang diberikan, lalu disimpan sebagai file dengan nama yang telah direkomendasikan atau diinstruksikan oleh ChatGPT-nya. Pastikan filenya tersimpan dalam folder yang telah kita buat sebelumnya.
Jika sudah semuanya kita simpan di dalam folder yang sama, kita masuk lagi ke browser, kemudian ketik localhost / dan tulis nama folder yang telah kita buat. Tadi kan kita membuat foldernya namanya itu UTS-HST tanpa spasi. Kita klik enter dan form input data sarana dan prasarana sudah bisa kita jalankan. Misal kita masukkan di sini nama barangnya itu kursi. Lalu jumlahnya 2, kondisinya baik, lalu lokasinya di ruang kelas 4 dan kita masukkan tanggal inputnya itu tanggal hari ini misalnya. Kita simpan, maka data yang telah kita masukkan tadi akan masuk ke dalam database kita. Kita lihat di sini di localhost phpMyAdmin, kita refresh dan data tadi sudah ada di sini. Nah, kemudian karena saya kurang sreg dengan tampilannya, maka saya ingin memodifikasinya. Kita meminta bantuan kembali ke ChatGPT. Masukkan saja prompt yang menjelaskan apa yang kita inginkan. Dan nanti ChatGPT akan memberikan update-nya. Ini sudah saya modifikasi beberapa kali. Dan nanti ketika sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita instruksikan saja kepada ChatGPT-nya seperti ini, sehingga nantinya ChatGPT akan memberikan coding-coding yang bisa kita masukkan. Kita mulai dari coding yang pertama yaitu koneksi.php. Kita salin kembali, masuk ke Notepad++. Karena di sini sudah ada koneksi.php, maka kita tinggal mengganti saja coding yang sebelumnya. Kita klik ctrl-alt, ctrl-v, lalu ctrl-s. Selanjutnya kita masukkan yang kedua, index.php. Kita salin, lalu masuk lagi ke Notepad++. Lakukan hal yang sama. Karena di sini belum ada form.php, kita buat yang baru. Lalu kita simpan dengan nama form.php. Disesuaikan dengan instruksi yang diberikan oleh ChatGPT-nya. Harus sesuai. Nah, selanjutnya karena tadi komponen form input datanya ada yang diubah, maka kita juga harus memperbarui tabel sarana dan prasarana yang ada di localhost phpMyAdmin yang ada di database kita. Caranya dari sini ke sini kita salin, lalu kita masuk ke localhost, kita masuk ke SQL, lalu kita ketik terlebih dahulu drop table if exists. Nama tabelnya kan Sarpras, kita ketik Sarpras lalu titik koma, kemudian enter 2 kali dan tempel coding yang sudah kita dapat dari ChatGPT. Klik go di bagian kanan bawah. Maka tabelnya sudah diperbarui. Kita coba cek kembali, bisa masuk ke sini, lalu di refresh. Tampilannya akan berubah seperti ini. Di sini ada judulnya, lalu ada sedikit penjelasan, lalu ada identitas pembuat, dan kita bisa langsung saja menguji coba. Klik untuk melanjutkan, lalu kita masukkan nama barangnya, misalnya Smartboard. Jumlahnya 1, lalu jenisnya elektronik, kondisinya misalnya rusak ringan, lokasinya di
ruang rapat. Catatannya segera diperbaiki. Kita simpan, maka di sini akan ada pilihan seperti ini. Kita ingin mengisi data lain misalnya. Kita masukkan nama barangnya misalnya buku. Jumlahnya kita masukkan 20. Alat tulis, lalu kondisinya baik. Lokasinya di perpustakaan. Misalnya catatannya adalah segera dibereskan. Kita klik simpan. Lalu jika kita tidak ingin menambah data lain lagi, kita klik tidak. Nah, di sini akan ada tulisan seperti ini. Karena kita mengisi pada tanggal 7 di bulan 4 tahun 2026, maka kita bisa melakukan pengecekan rutin kembali minimal pada tanggal 7 bulan 5 tahun 2026. Kemudian kita juga bisa melihat riwayat pengisian kita. Ada di sini. Lalu kita juga bisa kembali ke beranda. Nah, di beranda juga kita bisa melihat riwayat pengisian yang sebelumnya. Seperti ini sudah. Kita lihat apakah datanya masuk ke database kita. Kita refresh. Dan datanya masuk. Sekian video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.